taruh di Indonesia, di Egypt sama Yordania. Terus lu mau apa? Mahfud Abbas nggak bisa apa-apa, ya kan? Kalau sekarang PLO Mahfud Abbas mau ngambil Gaza, orang Gaza sendiri nggak mau. Dari dulu tuh makanya mereka itu memilih Hamas untuk memimpin mereka. Nggak pernah habis. Jadi benar seperti yang tanya, kita ini nggak akan berhenti sampai Hamas habis. Itu bagus. Kira begitu, begitu ini itu. Ompong, ompong. Ya, Islam itu nggak ngerti apa artinya demokrasi. Kita lihat seperti you udah sebutin tadi, semua negara Islam berbasis Islam. Dia nggak ngerti demokrasi. Kecuali ketika satu kamu ngerti kalau diktatorship, kedua kerajaan. That's it. Satu orang yang memimpin. Kalau secara demokrasi nggak ngerti, mereka itu IQ-nya nggak nyampe, termasuk Indonesia, ya kan? Ini saya tambahin dikit nih, kan sekarang si Mahfud Abbas ini keluar-keluar, ya katanya nggak setuju Gaza, apa orang-orang Gaza ditaruh di Indonesia, di Egypt sama Yordania. Terus lu mau apa? Mahfud Abbas nggak bisa apa-apa, ya kan? Kalau sekarang PLO Mahfud Abbas mau ngambil Gaza, orang Gaza sendiri nggak mau. Dari dulu tuh makanya mereka itu memilih Hamas untuk memimpin mereka. Jadi si si ya saya apa si Mahfud Abbas ini ngomong sama ngentut ini sama aja. Nah, terus balik lagi ke US. US sudah bilang sih Trump, Indonesia harus terima 2M. Egypt sama Yordania itu ya, 1M 1M katanya. Ya kan? Tapi kan semua protes nggak mau. Indonesia juga termasuk. Indonesia nggak mau dikasih 2 juta orang pengungsi. Jadi Indonesia mau kecam ini, kecam itulah, mau protes ini, protes, itu kentut semua, itu tai kucing semua. Suruh terima refugee aja nggak mau. Udah deh, jangan banyak ngomong lah Indonesia ini bisa apa sih? Memang Indonesia bisa kirim militer ke sono. Indonesia bisa kirim duit ke sono. Itu pertanyaannya, udah jangan banyak ngomong deh. Ya kan? Kecuali kamu udah terima 2 juta pengungsi, then we can talk. Otherwise, just shut up. Indonesia kayak gitu kan. Nah, balik lagi tadi sempat disinggung. Nah, Palestina ini apakah suatu negara? Nah, si Pak Tobing udah cerita. Apa itu yang dinamakan negara? Negara itu ada satu, harus ada teritori atau wilayah. Palestina ini ada nggak? Punya nggak? Ada yang ngaku-ngaku West Bank, ngaku-ngaku Gaza. Itu kan ngaku-ngaku teritori mereka, kan cuma ngaku. Kedua, bahasa. Adakah bahasa Palestina? Kagak ada. Bahasanya bahasa Arab. Kan bukan. Terus ada nggak budaya? Nggak ada budaya. Mereka itu kan, ya boleh dikata ini orang-orang sampah. Yang West Bank itu dari Yordania, yang Gaza dari Egypt. Jadi budaya pun mereka nggak punya, ya kan? Nah, sekarang balik lagi kalau kita tarik lagi benang merah ke Indonesia. Jadi Islam ini nggak ngerti demokrasi. Nah, sekarang orang Indonesia ini yang kita bisa sarankan, itu tanya diri sendiri. Lu itu udah sembahyang 5 kali, 7 kali udah sembahyang. Kamu udah pakai jilbab semua. Kamu pakai toa. Tapi apakah hidup kamu maju? Apakah negara kamu maju? You know, kalau kamu stagnan, negaramu nggak maju, hidup keluarga kamu nggak maju, hidup keuangan kamu nggak maju. Apa ini agama bulan bintang ini diikutin, ya kan? Jadi yang nggak maju-maju negara percuma. Dari dulu ya begini aja. Kalau menurut saya sih ini ceasefire again, ini kesalahan besar. Nggak harus berhenti langsung udah dihabisin. Kalau selesai Gaza ini kalau bisa West Bank itu juga diambil alih. Percuma. Nggak gitu ini cari keributan dulu. Soalnya ideologi mereka itu from the river to the sea. Udah ideologinya begitu.
nggak tahu kenapa kok benci sama Israel, nggak usah dijelaskan, pokoknya gua benci. Jadi harus dimusnahkan, dipush. Ya kan, yang dari tempo hari Ahmadinejad udah bilang ya, from the river to the sea. Iya, that's it. Terus kita mau ngomong apa sama orang-orang yang udah begini? Nothing to say. Ya udah, kalau mau terusin aja ini perang, habisin. Kalau nggak gitu, dalam siklus waktu 5 tahun, 7 tahun, tuh semua ini terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi. Nggak pernah habis. Jadi benar seperti yang tanya, kita ini nggak akan berhenti sampai Hamas habis. Itu bagus. Oke, yang lain-lain. Thank you. Oke, udah terjawab semua dari Pak Andi tadi. Itu memang jawabannya memang begitu. Tepat sekali tuh, Pak. Jadi kembali lagi ya, memang ya Israel adalah benteng terakhir peradaban manusia. Ya, kalau Israel musnah, maka semua peradaban manusia ini akan musnah. Umat manusia ini akan kembali ke abad ke-7 di mana orang harus cebok pakai 3 batu dan minum kencing onta gitu ya. Nah, kalau Israel masih ada, maka tidak ada satu pihak yang akan bisa menguasai peradaban manusia ini, ya. Jadi tujuan untuk we will dominate the world itu tidak akan berhasil. Itu tujuannya kenapa Israel harus dihancurkan, bangsa Yahudi harus dimusnahkan. Karena yang membentuk peradaban modern ini adalah nilai-nilai value dari Judeo-Kristiani ya. Kita bicara di situ. Itu bukti yang tidak mungkin terpatahkan gitu. Nah, kalau sampai nilai dari Judeo-Kristiani ini mengalami kehancuran, ya peradaban manusia ini akan hancur semua. Hancur, mau dimanapun gitu. Dan akan dikuasai oleh peradaban dari abad ke-7 ini. Kira-kira begitu alasannya. Jadi, ya untunglah sekarang zaman internet ini udah banyak channel-channel YouTube. Kalau dulu orang terframing, Pak, bahwa Israel itu adalah penjajah. Tapi sekarang sudah mulai bisa melihat fakta sejarah, bisa melihat framing, bisa melihat kebohongan, bisa melihat hoax. Ya, makin banyak orang yang sadar bahwa selama ini nilai yang ditanamkan di otak orang-orang di Konoha ini dan di negara-negara dunia ini nilai palsu. Tetapi satu hal yang kita nggak bisa pungkiri, mereka sudah masuk kemana-mana, termasuk di PBB. PBB sudah dikuasai, gitu ya. Jadi sebenarnya perang kemarin iya, perang kemarin itu kalau misalkan UNHCR itu kan udah ketahuan sekarang kan, itu orang-orang PBB itu kan udah Hamas semua. Iya, udah Hamas semua. Ya, oke Pak, saya mungkin nggak bisa lama-lama. Besok pagi saya mau berangkat. Jadi mungkin Pak Andi yang pimpin diskusi, mungkin bentar lagi Pak SK masuk atau yang lain-lain masuk. Makasih Pak Andi. Balik lagi, Ompong. Ya, bentar lagi. Ya. Balik lagi. Jangan kan, you bilang sebelum zaman internet. Enggak. Tempo hari itu loh, si Ganjar Pranowo itu loh. Gara-gara sepak bola, Israel nggak boleh masuk. Itu alasan dia kan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Geblak ya. Di Undang-Undang Dasar 45 kan dijelaskan apa? Kita harus menjunjung tinggi keadilan, keberadaban dunia. Iya, itu statement kamu. Tapi kamu Indonesia bisa apa? Kontribusi kamu ke dunia itu apa? Jadi bottom line ini, orang Indonesia itu disuruh benci Israel tanpa alasan. Jadi kalau gobloknya kamu kan, kamu suruh benci sesuatu tapi alasannya apa? Nggak tahu, pokoknya saya disuruh. Nah kan goblok. Nah itu sih bottom line, ya kan? Iya, tapi kalau kita lihat sih Pak Andi, Ganjar Pranowo sudah bayar harga atas omongannya dia. Buktinya dia kalah, Pak. Itu 17%. Sejok. 17% artinya apa? Karena omongan dia itulah, karena Mahfud itu ikut-ikut ngutuk Israel lah, makanya orang-orang Kristen tidak ada yang dukung mereka, ataupun ada pun cuma sedikit, Pak. Gitu. Iya. Ya itu dia harus bayar harganya, Pak Andi. Gitu. Iya, makanya kayak mereka kayak ditempeleng mukanya gitu, telepotin sama tai mukanya 17%. Malah si Anies pas si Ed dan Anies malah lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Itu kan justru Anies lebih banyak dipilih Pak sama orang-orang minoritas. Jangan salah loh Pak. Karena Anies pintar, dia nggak akan menggunakan isu Israel untuk kepentingan politiknya dengan cara misalkan
terlalu over gitu ya. Dia pintar dia Pak. Jadi masih banyak pendukungnya Pak Anies itu dari kelompok minoritas. Jangan salah loh Pak. Iya. Tapi si Ganjar kenapa? Ya dia terlalu, ya istilahnya kalau orang Medan bilang terlalu maju kali gitu. Hancur dia. Oke Pak, saya nggak bisa lama-lama. Silakan dilanjut mungkin kalau nanti ini ya Pak Andi, ya. Pak Pol, lanjut apa gimana? Ya oke. Udah Karena sudah 1:30. jam 1:30, sekalian aja tutup dalam doa nih. Pak Andi sekalian tutup dalam doa, Pak Andi minta tolong. Saya doa lagi. Ya.